Orang Kristen biasanya mengutip Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Di sini digunakan bentuk tunggal. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi perhatikan kalau dalam tafsiran Yahudi, baiklah kita menjadikan. Ini kan Tuhan hanya mendeklarasikan kepada umatnya yang sudah ada sebelum manusia, yaitu makhluk malaikat. Makanya kita di sini dalam tafsiran Yahudi itu tidak merujuk kepada Tritunggal, tapi merujuk kepada sidang ilahi. Ini tafsiran Yahudi. Nah, tafsiran Kristen itu adalah Tritunggal, seperti misalnya yang diucapkan oleh Santo Agustinus. Tapi kemudian orang Kristen mengkritik, lah masa Tuhan ngajak-ajak umatnya untuk menciptakan, katanya. Menciptakan itu kan membuat dari tidak ada menjadi ada. Masa bisa manusia, malaikat diajak menciptakan manusia? Jadi orang Yahudi mengatakan begini, marilah kita menjadikan. Menjadikan itu bukan menciptakan. Menjadikan itu dari bahan yang sudah ada, bukan creatio nihilo. Jadi Tuhan hanya mendeklarasikan rencananya itu kepada malaikat. Digunakan kata na'aseh. Jadi wa yomer Elohim na'aseh Adam bisal minu. Menurut gambar dan menurut gambar kita, ya, menurut gambar kita. Jadi di sini baru mendeklarasikan. Baru pada ayat 7 maka Allah menciptakan, itu digunakan kata bara. Dan digunakan kata bara berarti penciptaan itu hanya dilakukan oleh Allah. Malaikat hanya disuruh menyaksikan. Itu kata tafsir Yahudi. Nah, kalau orang Kristen, tafsir Yahudi pun Yahudi modern lah, Yahudi setelah abad kedua. Tapi ada tafsiran-tafsiran Yahudi yang lebih kuno, misalnya Philo dari Alexandria. Ini filosof Yahudi yang lahir tahun 20 sebelum Masehi dan meninggal tahun 50 Masehi. Tuhan berbicara kepada siapa, kata Philo? Kita di sini menunjuk kepada Logos atau Sang Firman. Jadi tafsiran Yahudi itu bukan tafsiran tunggal, itu tafsiran Yahudi rabbinik yang muncul di abad modern, sejak abad kedua lah, abad kedua setelah Masehi sampai di zaman modern ini bertahan. Kalau orang Yahudi yang lebih kuno ya misalnya Yahudi Helenik yang di Alexandria, dan itu sejak ketika zaman Yesus masih eksis. Makanya di Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 itu ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Philo itu mengatakan Allah berbicara dengan firman-Nya sendiri. Maka firman Allah itu satu dengan Allah. Nah, di dalam Targum itu semacam komentari perjanjian lama dalam bahasa Aram yang dilakukan oleh rabi-rabi Yahudi. Nah, Targum itu salah satunya Targum Yerusalem atau Targum Yerusalmi yang mengartikan bahwa kata kita itu menunjuk Tuhan berdialog dengan firman-Nya. Nah, berarti firman itu sama kekal dengan Allah, kan? Makanya gampangannya begini. Orang biasanya kalau mengatakan ini yang disebut kita di sini bukan Allah Tritunggal, kita di sini adalah sidang ilahi. Oke. Lalu saya tanya, berarti Tuhan ketika menciptakan manusia, malaikat sudah ada kan, maka dideklarasikan. Hei malaikat, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, gitu. Nah, kalaupun tafsir ini secara gramatika tidak salah, ya, karena digunakan kata asah yang artinya marilah kita buat, bukan kita ciptakan. Sementara yang menciptakan hanya Allah di ayat 27. Katakanlah kalau ini benar. Pertanyaannya ketika Tuhan menciptakan manusia,
Dia ngajak ngomong sama malaikat, sidang ilahi. Nah, pertanyaannya, sebelum manusia menciptakan malaikat, Tuhan dialog dengan siapa? Kan itu kan malaikat dianggap sudah ada kan? Makanya ketika malaikat ada, Tuhan berkata di sidang ilahi, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu pertanyaannya, ketika Tuhan menciptakan malaikat, lalu berdialog dengan siapa? Jadi di situ kan ada waktu di mana Tuhan itu butuh aktualisasi diri, dan itu bukan sifat Tuhan yang benar. Masa Tuhan butuh pengakuan? Dia ciptakan manusia supaya dia dikenal, itu kan artinya Tuhan butuh pengakuan. Padahal Tuhan itu tidak pernah membutuhkan apapun dari ciptaannya. Maka kalau Alkitab telah memberi ruang seluas-luasnya untuk menafsiri kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di bawah bimbingan Roh Kudus, kemudian gereja tiba pada kesimpulan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya itu kekal. Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih kemudian. Karena kekal, maka dia selalu ada. Dia sudah ada. Dia kini ada. Dan dia akan ada. Dan itulah doa Adon Olam. Wehu ayah, wehu howeh, wehu yih, batib arah. Dia yang ada, yang sudah ada. Dan yang akan seterusnya ada. Atau yang akan datang. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak terikat oleh aspek ruang, aspek waktu, berarti Tuhan tidak membutuhkan siapapun. Nah, maka gereja tiba pada ungkapan yang disebut perikoresis. Antara Bapa sebagai wujud atau eksistensi, firman sebagai firman-Nya sang wujud, yaitu firman-Nya Allah, dan Roh Kudus adalah sumber hidup dalam diri Allah sendiri. Itu sama-sama kekal. Maka tidak mungkin kita membayangkan Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Kalau Allah pernah ada tanpa firman-Nya, berarti wujudnya sudah ada, firman-Nya pernah tidak ada. Berarti Allah pernah tidak bisa menciptakan karena belum ada firman. Nah, seperti itu juga hayatullah, yaitu hidup ilahi, sumber hidup dalam dirinya sendiri, maupun yang disalurkan kepada ciptaan sehingga jadilah terang, maka terang itu jadi. Kemudian sebelumnya roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Merah kefet alfini hamayim. Itu artinya menyalurkan daya hidup kepada seluruh ciptaan agar ciptaan itu bergerak di orbitnya masing-masing. Bukan hanya penciptaan manusia tapi penciptaan alam semesta, bulan, bintang, planet, dan segala isinya. Maka dengan demikian jelas bahwa Allah kalau dia berdialog dengan ciptaannya berarti dia membutuhkan pengakuan yang lain. Maka kemudian bapak-bapak gereja tiba pada ungkapan Tritunggal itu adalah una substantia tres personae. Jadi satu substansi dalam tiga person atau pribadi. Tapi pribadi di sini tidak sama dengan pribadi dalam alam pikiran modern. Karena dalam alam pikiran modern, pribadi yang satu terpisah dengan pribadi yang lain. Jadi pribadi A tidak sama dengan pribadi B. Pribadi B tidak sama dengan pribadi C, kan begitu kan. Tapi di dalam gereja tidak seperti itu. Pemahaman tentang persona itu diskresi, non separati. Diskresi bisa dibedakan, non separati tidak bisa dipisahkan karena wujudnya hanya satu. Kemudian distingsi, non divisi. Dia memiliki kekasan masing-masing karena firman-Nya Bapa tidak sama dengan Bapa. Rohnya sang Bapa yaitu Roh Kudus tidak sama dengan wujudnya sang Bapa. Tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Nah itu saudara-saudara. Kemudian artinya para bapak gereja seperti Irenaeus, Agustinus, Thomas Aquinas itu tidak mengarang-arang. Tetapi ketika menafsirkan baiklah kita dan kita itu Tritunggal memang memiliki
basis pemahaman sejarah yang sangat kuat. Nah, karena itu kira-kira seperti ini. Sebelum langit bumi diciptakan itu kan tidak ada apa-apa. Terus digambarkan Tuhan menciptakan alam ini supaya dia dikenal. Supaya dia dikenal berarti kan dia pernah punya kebutuhan aktualisasi diri. Dan itu bukan sifat Tuhan yang maha sempurna. Nah, kemudian kalau dikatakan Allah itu mengasihi, kasih Allah dan Allah itu sama-sama kekal. Lah kenapa? Kalau kasih itu ada kemudian setelah Allah, berarti sifat itu keluar berasal dari dirinya. Kan begitu kan? Maka dikatakan yang mengasihi, ada yang dikasih, dan ada kasih yang disalurkan. Tritunggal juga. Jadi bagaimanapun juga Tritunggal itu bisa dijelaskan. Di dunia ini orang membutuhkan kata ganti diri karena lebih dari satu. Seandainya dunia ini cuma ada dua, maka cuma ada aku dan engkau, tidak butuh nama kan? Karena cuma ada dua, ya aku yang subjek yang bicara ini, dan engkau yang diajak bicara. Tapi karena lebih daripada dua, akhirnya ada aku, engkau, dan dia. Kan seperti itu. Maka lebih dari tiga butuh nama, ya. Lebih dari tiga ini butuh nama, berarti nama, klasifikasi itu kan muncul karena ruang dan waktu. Sementara Tuhan tidak pernah terikat oleh ruang dan waktu. Makanya Bapa itu yang mengasihi, Putra itu yang dikasihi, dan Roh Kudus kasih yang disalurkan. Inilah yang disebut hubungan saling mendiami, atau yang dikenal dengan perikoresis. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian kita lanjutkan. Ini pasal 1 ayat 27 dalam Targum Yerusalem. Dan memra dari Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar dari kehadiran Tuhan, dia telah menciptakannya laki-laki maupun perempuan, diciptakannya dia. Jadi di sini digunakan kata-kata mimra di Allah, mimra dari Tuhan, dan juga mimra min khedem Allah, ya, mimra yang bersama-sama dengan Tuhan, atau maka mimra itu firman, maka firman dari Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya dan menurut gambar dari kehadiran Allah. Jadi mimra itu adalah kehadiran Allah. Maka Allah dikenal hanya lewat firman-Nya. Nah, itulah penafsiran bahwa Allah berbicara dengan firman-Nya, Allah bertindak dengan rohnya, itu bukan tafsiran Kristen. Karena sebelum zaman Kristen, tafsiran semacam itu sudah ada, misalnya yang dilakukan oleh Philo dari Alexandria. Sekalipun akhirnya Philo kan jatuh kepada ketidakpastian. Karena apa? Bagi Philo, firman bersama-sama dengan Tuhan, maka firman itu bagi Philo adalah Allah kedua. Nah, itu beda dengan iman Kristen. Karena Philo sampai mengatakan logos itu sebagai deuterotheos. Karena pola pikirnya beda dengan gereja. Kalau gereja tidak. Enarki in hologos, ke hologos in prostontheon, ke theos in hologos. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena firman yang bersama-sama dengan Allah itu adalah Allah sendiri, maka gereja tidak jatuh kepada politisme yang menyandingkan ada Allah kedua. Allah itu hanya satu. Maka firman yang bersama-sama dengan Allah itu adalah Allah sendiri. Jadi penegasan Targum Yerusalem bahwa mimra menciptakan manusia, jelas-jelas disebutkan ubira mimra di Adonai yat Adam. Itu sejalan dengan Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Nya di sini firman. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah
Allah. Lalu ungkapan berikutnya, bidimut min khedem di Allah, menurut gambar dari dia yang bersama-sama dengan Allah. Itu paralel dengan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi penegasan firman bersama-sama Allah ini adalah sejajar dengan firman yang keluar dari Allah sekaligus diutus oleh Allah dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, itu disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Lalu saudara-saudara, banyak teks sendiri yang misalnya dalam Perjanjian Lama itu bicara tentang malaikat Tuhan, yang dikenal malak lefaneha, malaikat yang berjalan di depannya. Itu malaikat yang memimpin bangsa Israel dalam keluaran. Lalu yang lebih misterius lagi, dalam Kejadian pasal 24 ayat 1 disebutkan, Wi'el Moshe Amar, dan kepada Musa ia berfirman. Kepada Musa ia berfirman, naiklah kepada Tuhan, Allah El Adonai. Kalau yang berfirman itu adalah Tuhan sendiri, mengapa ia berfirman kepada Musa, naiklah kepada Tuhan? Maka dalam Yudaisme misteri ini dijawab dengan sosok Metatron, artinya dia yang bertakhta atau Sarhapanim, yang artinya pangeran di hadapan hadiratnya. Dan itulah yang kemudian diwarisi oleh gereja, misalnya dengan ungkapan tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Semua itu merujuk bukan kepada fisiknya Yesus ketika dia menjadi manusia, tetapi merujuk kepada firman Allah yang kekal, yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, itu saudara-saudara, maka jelas bahwa sesungguhnya ungkapan Tritunggal tidak hanya ada di dalam kitab Taurat, sekalipun emplis Tuhan langit dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala bala tentaranya. Yang diterjemahkan nafas itu ruah. Jadi ubir ruah, dan oleh roh dari mulutnya segala bala tentaranya. Maka penciptaan itu dilakukan oleh Tuhan, firman Tuhan, dan roh Tuhan atau nafas dari mulutnya. Nah, kemudian ungkapan itu dalam Perjanjian Lama juga muncul. Bukankah engkau Bapa kami, ki atah avinu? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu adalah penebus kami sejak dahulu kala. Adonai avinu go'alenu me olam semeha. Nah, itu di sini ada ungkapan Bapa, penebus, ya, dan kemudian juga ungkapan ruah misalnya. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Di sini digunakan kata-kata Roh Kudusnya. Kemudian di manakah dia menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Jadi sangat jelas dalam seluruh kitab suci selalu hadir Allah, firman-Nya, dan Roh Kudusnya. Hanya ungkapan-ungkapan ini tidak dihayati secara lebih mendalam seperti orang Kristen menghayati firman Tuhan yang sama. Lalu bagaimana relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Sang Bapa itu merujuk kepada eksistensi Allah atau sumber keilahian. 1 Korintus pasal 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu ini berasal. Lalu sebutan putra
Misalnya, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Tentu aku yang keluar dari Allah itu bukan kemanusiaannya. Sebab kemanusiaan Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria. Terpujilah engkau di antara semua perempuan, dan terpujilah buah rahimmu. Jadi kemanusiaan Yesus itu adalah buah rahim Maria. Tetapi Kristus itu Tuhannya Daud, Tuhannya Maria. Karena dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, tidak ada sebagai sang anak manusia, tapi ada sebagai firman Allah yang sepenuhnya Allah. Nah, sedangkan untuk Roh Kudus digambarkan, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti baik Yesus sebagai firman Allah keluar dari Allah. Sementara Roh Kudus juga dikatakan keluar dari Bapa. Maka dalam satu sumber yang esa, itu ada firman-Nya dan ada rohnya. Bapa itu gambaran tentang eksistensi Allah. Kita punya satu Allah yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 8 dan 6. Bapa itu menjadi sumber keilahian yang tidak diperanakkan. Maka disebutkan Bapa tidak diperanakkan. Lalu mengalir dalam dirinya itu dalam kekekalan Sang Putra. Satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Itu firman yang lahir dari Sang Bapa sendiri. Lahir di sini bukan lahirnya anak secara fisik ya. Kemudian hubungan yang kedua itu adalah prosesi Roh Kudus yang keluar dari Allah. Maka disebut Roh Kudus keluar dari Bapa. Keluar dari Sang Bapa, yaitu dari wujudnya Tuhan. Maka gambaran Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan tiga yang terpisah, tapi tiga yang berbeda saling mendiami. Bapa itu wujudnya, Putra itu firman-Nya, Roh Kudus itu sumber hidup dalam diri Allah. Maka gerak dinamis dari Bapa, firman-Nya, dan Roh Kudus itulah disebut sebagai ada Sang Pengada. Dia ada yang menyebabkan segala sesuatu ada. Kemudian Bapa, firman, dan rohnya itulah yang dikenal dengan Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan ada. Dia tidak pernah tidak ada, dia selalu ada. Firman-Nya tidak pernah tidak ada, rohnya tidak pernah tidak ada. Dia selalu bersama dengan Allah yang Maha Kuasa tadi. Makanya dari tarian trinitaris yang dinamis itulah maka lahirlah penciptaan. Maka kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berada dalam kekalan Sang Pencipta, ada sebagai Sang Pengada, maka apa yang diciptakan oleh firlah wujud al-makhluk, yaitu wujud ciptaan yang kita diami ini, dan hubungannya creatio ex nihilo, diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, makanya dari konsep yang satu ini kemudian oleh gereja dirumuskan yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dan seterusnya. Nah, dengan demikian pengakuan iman panjang yang dikenal dengan pengakuan iman Nikea Konstantinopel itu menjadi satu-satunya rujukan bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi sebelum perpecahan, sebelum skisma. Jadi sebelum gereja Ortodoks berpisah dengan gereja Katolik, sebelum Protestan protes kepada gereja Katolik tahun 1517, sebetulnya ajaran gereja itu sama. Dari dulu sampai sekarang kita mengagungkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu dulu yang saya sampaikan untuk presentasi. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan pada sesi berikut ya, dengan bahan yang berbeda.